Tahu nggak kalian apa yang dikatakannya ketika dia kesurupan? Panas, panas katanya. Dan akhirnya satu orang guru menghentikan sholatnya dan yang lain melanjutkan sholatnya. Yang seorang guru tadi datang mengambilinya dan mengamankannya supaya tidak mengganggu ibadah sholat kami tadi. Dan setelah selesai sholat, semua murid-murid yang ada di pondok pesantren itu, kebetulan pada saat itu kami mondok tinggal di sana. Murid-murid yang mondok di sana itu berkumpul rame sekali, rame, heboh. Ini ngapain ini? Kenapa ini? Kenapa kok bisa kayak gini nih? Apa yang terjadi nih? Ini gini dan lain sebagainya. Berbagai macam persepsi dari masing-masing orang keluar. Dan singkat cerita, akhirnya guru yang mengamankan tersebut kebetulan dia bisa mengobati atau menyembuhkan orang yang sedang kesurupan. Lalu dia mencoba meruqyah. Tapi di saat guru itu berusaha meruqyahnya berkali-kali, tidak juga keluar makhluk yang ada di dalam tubuh abang kelas saya tersebut, gak mau keluar. Aneh gak guys? Biasanya kan kalau kita ada yang kesurupan atau gimana itu biasanya mudah kalau udah biasa mengeluarkannya. Tapi ini enggak, dia nggak mau keluar. Dan itu yang ada di dalam tubuhnya mengatakan dia telah melakukan sesuatu kepada tempat tinggal kami, dia telah merusak tempat tinggal kami, bla 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 dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan. Singkat cerita, akhirnya dibiarkanlah dia karena sudah berbagai macam cara dicoba, berbagai macam cara kami lakukan, akhirnya dibiarkanlah dia. Dan kebetulan kami biasanya kami waktu di siang hari itu biasanya ada aktivitas seperti baca Yasin setiap hari. Nah, pada saat itu kebetulan dia sedang tidak baca Yasin setiap hari. Biasanya kami melakukan aktivitas baca Yasin setiap hari. Nah, pada saat itu dia ada di situ di kumpulan kami rame-rame itu, ada dia, tapi dia waktu itu lagi normal, maksudnya enggak ada yang mencurigakan lah, karena dia sudah biasa aja nampaknya. Kami kira kan udah sadar gitu kan. Akhirnya baca Yasin, dimulai baca Yasin di ayat ke-10 entah ayat ke-11 tiba-tiba ngamuk ya. Kami kaget lah, lari berhamburan. Murid yang ada di dalam itu semua lari berhamburan, ketakutan semua. Sang guru yang udah biasa mengamankan orang yang seperti itu tiba-tiba datang. Tapi anehnya dia ngamuknya melawan. Taulah kita biasanya itu gimana ya, kayak yang namanya kesurupan itu nggak mau sampai kayak gitu. Dia nggak seperti jawara petarung, dia suka bertarung gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya adalah seseorang yang pandai datang dari luar. Dia katakan kalau yang ada di dalam tubuhnya ini kurang lebih ada 6 yang menghuni di dalam tubuhnya, dan mereka minta pertanggungjawaban dan ingin disediakan tempat mereka lagi atau dikembalikan tempat mereka. Tidak tahu bagaimana cerita yang ke belakangnya, yang jelas akhirnya singkat cerita dalam 1 minggu 6 hari abang tersebut pun mulai. Tapi ini cerita lucunya sebelum saya tutup, yaitu ketika abang itu duduk bersama kami kembali baca Yasin itu kan seperti biasa, tiba-tiba dia mengamuk seperti biasanya. Kami kaget, udah mau lari nih keluar semua. Kami nggak ada curiga gitu. Beberapa waktu sebelum dia melakukan itu kami nggak ada curiga, tapi setelah dia tertawa, setelah kejadian itu dia tertawa, kami pun baru sadar kalau dia itu ngeprank kami. Buat teman-teman yang punya cerita kisah horor, kisah mistis, kisah kehidupan, kisah percintaan dan lain sebagainya, boleh dibagikan kepada saya dan akan saya share di video-video saya selanjutnya. Oke, cukup sekian saja cerita tentang kisah kehidupan orang yang kesurupan selama 1 minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.